Ini saya dikejar-kejar wartawan berkaitan dengan komentar saya memberikan tanggapan dan respon terhadap seseorang yang menghina seorang habaib, tepatnya guru kita semuanya Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya memberikan respon dan tanggapan itu karena perintah para guru yang merasa gerah terhadap apa yang disampaikan oleh orang ini kepada Habib Lutfi. Habib Lutfi itu tidak hanya merupakan aset Indonesia, tapi aset dunia. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan presiden Jamaah Thariqah An-Naqsabandiyah dunia. Satu. Yang kedua, posisi beliau sebagai sekjen ulama sufi sedunia. Yang ketiga, posisi beliau sebagai one team press, Dewan Pertimbangan Presiden. Jadi ketika ada orang menghina Habib Lutfi, ini mohon maaf rentetannya panjang. Rentetannya panjang. Oh, ndang munggah panggung ben rawi-rawiri. Niku mau numpak jeep wau nih. Oh, pasukan jeep sing awal kula wau nih. Saya ulangi, ketika ada orang menghina Habib Lutfi, berarti menghina beliau dalam banyak posisi. Supaya adik-adik yang kecil ini tahu siapa Habib Lutfi. Satu nggih, beliau Presiden Jatman, Jamiah Ahli Thariqah An-Naqsabandiyah. Tidak hanya Indonesia, dunia. Niku presidennya Habib Lutfi. Yang kedua, beliau Sekretaris Jenderal Napa ulama sufi sedunia. Yang ketiga, beliau sebagai one team press Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Jokowi. Yang keempat, beliau Panglima Besar Banser Barisan Ansor Serbaguna. Kulo santrine Habib Lutfi. Saya muridnya Habib Lutfi. Bahkan nyuwun sewu, kulo dulure Habib Lutfi. Kenapa? Karena istrinya Habib Lutfi, Mamah Salmah, itu sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Saya dan Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi, sama-sama keturunan dari Mbah Muhammad Besari Ponorogo. Yang mempunyai bapak Anom Besari di Madiun, punya bapak Abdullah Mursad Tukum di Kediri, punya bapak namanya Raden Demang, punya bapak namanya Pangeran Demang, punya bapak namanya Ratu Jekulo, punya bapak namanya Brawijaya Limo. Saya dengan Mama Salmah satu nasab. Artinya apa? Ada kedekatan antara saya dengan Habib Lutfi. Ketika peristiwa penghinaan kepada Habib Lutfi ini muncul, saya konsultasi sama beliau. Beliau hanya menjawab, Miftah, kamu sebagai anak lebih tahu apa yang harus kamu lakukan. Maka kemudian saya memberikan respon terhadap orang yang berani menghina Habib Lutfi. Kenapa? Sederhana. Innallaha harramal jannah ala man dzalama ahla baiti. Allah mengharamkan surga bagi orang yang zalim kepada ahlul bait. Satu. Disebutkan lagi, la yuhibbuna ahlul bait illa mu'minun taqi. Tidaklah mencintai kami para ahlul bait kecuali mereka orang yang beriman dan bertakwa. Wala yabghaduna ahlul bait illa munafikun syaki. Dan yang membenci ahlul bait itu adalah orang munafik dan orang durhaka. Maka gara-gara ini saya respon. Saya nggak ada urusannya dengan Nikita Mirzani yang dia bilang lonte. Ini cangkem bosok. Saya yang biasa pengajian di Sarkem kepada mbak-mbak PSK, saya belum pernah memanggil mereka PSK. Saya belum pernah memanggil mbak-mbak Sarkem dengan istilah lonte. Kan nggak mungkin saya pengajian mbak-mbak lonte rahimakumullah. Nggak mungkin. Kenapa? Karena saya menghormati mereka. Sementara orang ini berani menyebut Nikita Mirzani, Niki lonte nyuwun sewu. Ini kata-kata yang tidak bermoral, kata-kata yang tidak berakhlak, kata-kata yang tidak beretika. Nyuwun sewu. Kalau toh bener umpamane Mbak Nikita Mirzani niku lonte, niki hibah. Kalau kemudian salah itu fitnah. Saya selalu menyampaikan apa? Ketika ada orang punya masa lalu jelek, kamu duduk bersamanya. Bukan untuk menceritakan masa lalunya, tapi untuk menata kehidupan berikutnya yang lebih indah. Betul?
Kudune ngaten. Lah ana wong elek niku ora usah menceritakan keburukan di masa lalunya, tapi duduklah bersamanya, dampingi dia, temani dia untuk merangkai kehidupan ke depan yang lebih indah. Kudune ngaten. Maka saya tidak pernah melihat orang itu gara-gara keburukannya. Satu saat saya marah, Nduk. Kenapa? Ada teman saya membuat postingan gambarnya, fotonya Julia Perez seksi, padahal orangnya sudah mati. Saya marah. Kenapa saya marah? Ini orangnya sudah mati. Barangkali sudah diampuni oleh Allah, masih kamu umbar aibnya. Apa kata Imam Syafi'i? Mohon maaf. Apa kata Imam Ali? Ketika di malam hari kamu melihat orang bermaksiat dan kamu ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dosanya sudah diampuni oleh Allah sementara mata kamu tidak pernah melihat. Lah bengi ana wong mabuk, ketemu keesokan harinya, jangan kamu katakan dia pemabuk. Kenapa? Karena malam hari itu barangkali Allah telah mengampuninya. Jadi nyuwun sewu, kalau kemudian ada seorang PSK, kamu ketemu dengan dia, jangan katakan dia ahli zina. Kenapa? Barangkali malam itu Allah sudah mengampuni perzinaannya. Jangan pernah menghakimi orang. Maka saya sering mengatakan apa? Kita itu sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tapi menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang salah kita hakimi, tapi kalau kita salah, mohon maaf kita bela-bela. Maka bapak-bapak hati-hati dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu karakternya satu. Perempuan itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Itu perempuan. Wong wedok dilawan. Raiso. Sangel, angel. Eling-elingan Pak ya. Wong wedok kuwi lak dilarani ora tau lali. Tapi lak nglarani ora tau kelingan. Yo wedok. Mila wong wedok niku bedane karo wong lanang siji. Wong wedok itu kalau nangis yang ditutupi apanya, Nduk? Mulutnya. Tapi kalau cowok menangis yang ditutupi matanya. Kenapa cewek kalau menangis ditutup mulutnya? Karena cewek tahu dosanya paling banyak berasal dari mulut. Betul. Kenapa cowok kalau menangis ditutup matanya? Karena cowok tahu dosa yang paling besar dari cowok adalah berangkat dari matanya. Mila jenengan persani wong lanang. Wong lanang niku kurang ajar. Ning dalan delok wong ayu, wow. Mulih ketemu bojone, weh. Lah delok wong ayu, wow. Delok bojone ning omah, weh. Maka kalau menangis ditutup matanya. Yang saya curiga itu ada cowok nangis ditutup mulutnya. Nah, aku curiga. Jangan-jangan bentuknya lanang tapi isinya wedok. Sangel gitu Pak. Ketoke iki, ketoke. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka nyuwun sewu, atas dasar itulah saya membela Habib Lutfi. Habib Lutfi tidak minta untuk dibela. Kenapa? Karena kemuliaan seorang Habib Lutfi tidak akan luntur gara-gara hinaan seorang Mahir At-Tuwailibi. Gak akan hilang. Tetapi sebagai murid, tetapi sebagai anak, tetapi sebagai santri, saya wajib membela kehormatan guru saya, betul? Karena kemudian apa? Al ilmu bila syekhin fasayhu syaiton. Ilmu tanpa guru-gurunya setan. Apalagi sekelas Habib Lutfi. Maka saya nggak terima. Malah saya dibilang dasar Miftah pansos. Please deh. Kalau saya pansos itu lucu. Lucunya di mana? Dia followernya hanya 46.000. Saya 1,5 juta, bro. Sombong amat. Yang ada itu yang followernya sedikit, pansos kepada yang followernya banyak. Yang followernya banyak kok pansos kepada yang followernya sedikit. Situ waras. Maka saya bilang gak ada pansos. Wallah, semata-mata yang saya bela adalah kehormatan guru saya. Cukup sampai di situ. Kalau kemudian dikatakan, apakah Gus Miftah menghormati semua habaib? Ya. Karena habaib itu adalah ahlu baitul Mustafa tuhuri. Mereka orang-orang yang suci. Mereka duriahnya Kanjeng Nabi. Kok kadang-kadang Gus Miftah berbeda pendapat dengan habaib? Iya. Karena saya punya konsep al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus lebih didahulukan dibandingkan taat. Semua habaib saya hormati.
tapi belum tentu saya taati. Tergantung isi ceramahnya, tergantung pendapatnya. Kita boleh berbeda pendapat dengan orang-orang itu, dengan habaib itu. Kenapa? Karena mereka tidak maksum. Bahkan Rasulullah mengatakan, ketika seorang anaknya pejabat di masa Kanjeng Nabi mencuri, dia minta keringanan kepada Kanjeng Nabi. Dan Anda tahu apa yang dikatakan Kanjeng Nabi? Lau anna Fatimah binti Rasulullah syarakat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Rasulullah mencuri, maka akan aku potong tangannya. Artinya apa? Dzurriyyahnya Kanjeng Nabi juga berpotensi berbuat maksiat karena mereka tidak maksum. Tapi ingat, walaupun saya berbeda pendapat dengan habaib, saya tidak akan pernah mengurangi rasa hormat saya kepada habaib, termasuk kepada Habib Rizik. Saya berbeda pendapat dengan beliau, tapi saya sangat menghormati dan mencintai beliau. Kalian nggak boleh. Saya benci dengan Habib Rizik. Lah kamu bukan Habib kok membenci Habib? Goblok. Kamu boleh cinta dengan habaib satu, tapi jangan pernah membenci habaib yang lain. Selama mereka ahli turunnya Rasulullah, selama mereka dzurriyyahnya Rasulullah, wajib untuk dihormati. Walaupun tidak harus ditaati. Tawene contoh sing gampang. Bu, bedone hormat karo taat. Ibu-ibu isuk masak, mateng, bojone macul, diceluk, "Pak, ayo sarapan." Bojomu jawab, "Kula sarapane mangke mawon, Bu, jenengan mang sarapan riyin." Lah jenengan paham dalil niki, maka Anda akan menjawab, "Boten, Pak, kula ngenteni jenengan." Begitu jenengan jawab boten dikongkon karo bojomu, Anda tidak taat. Tetapi tidak taatmu karena hormatmu kepada suamimu. Ora kok sak wong sulih, "Ayo Pak sarapan." Wis ibu dhisik. Oke, kuwi jenenge wong wedok ceniningan. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah luweh parah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, niki donyane jek panas, Indonesia niki jek panas. Saya dibilang Gus Miftah lebih membela Nikita Mirzani dibandingkan membela Habib Rizik. Membelanya dari mana? Saya pansos dari mana? Kulo niku kenal Nikita Mirzani sudah 2 tahun yang lalu. Ketika saya diundang acaranya Uya Kuya sama Nikita Mirzani. Kan gua artis. Sombong amat. Kulo mun kenal. Kenapa kemudian dengan orang-orang yang dianggap jelek itu saya dekat? Karena selama ini orang-orang baik itu egois. Orang-orang baik itu egois. Wong elek karo wong apik niku luweh egois wong apik. Orang jelek selalu memandang orang baik dengan mengatakan, "Aku pengen iso apik kaya wong kae." Tetapi orang baik ketika melihat orang jelek selalu mengatakan apa? Dasar wong bosok. Yuan saya egois. Orang baik itu egois. Saya pernah duduk di kafe nunggu anak-anak pengajian bersama Mbak-mbak LC. LC itu pemandu karaoke. Kalau di daerah sana namanya PL, pemilih lagu. Kalau di daerah Surabaya namanya Purel, perempuan rela diusel-usel. Yang mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Apa yang mereka lakukan? Mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain. Pekerjaan mereka apa? Karaoke, katorok dibuka, oke. Kalau kok ya tahu aja dong. Sallu ala Nabi Muhammad.